Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin, NIM saya H191600514 dan saya dari kelas TRPL 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang telah saya resum. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menawarkan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Sistem operasi bertanggung jawab untuk yang pertama, mengatur resource, yang kedua, mengontrol program, dan yang ketiga, menjalankan program. Dan terdiri dari komponen sistem komputer. Yang pertama hardware, kedua operating system, yang ketiga software, dan keempat brainware atau user. Sejarah sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi generasi pertama dari tahun 1995 sampai 1955. Dan yang kedua, sistem operasi generasi kedua dari tahun 1955 sampai 1965. Dan yang ketiga, sistem operasi generasi ketiga tahun 1965 sampai 1960. Dan yang keempat, sistem operasi generasi keempat pasca 1980-an. Fungsi sistem operasi. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Ketiga, wadah program atau aplikasi. 4, menjanjikan tampilan. 5, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. 6, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Dan keenam, mengawasi dan melindungi jalannya suatu program. Komponen sistem operasi. Pertama, manajemen proses. Kedua, manajemen memori utama. Yang ketiga, manajemen storage atau storage. 4, manajemen sistem. 5, manajemen berkas. Dan yang keenam, sistem proteksi. 7, jaringan. Dan yang B, konsep hardware dan software. Hardware meliputi input, proses, output, dan output. Perangkat input yaitu perangkat kelas yang digunakan untuk menginputkan atau memasukkan perintah dari pengguna yang diproses oleh komputer, contoh mouse, keyboard, dan lain-lain. Perangkat proses yaitu perangkat keras yang menggunakan untuk memproses inputan data yang telah diberikan oleh pengguna, contoh prosesor. Perangkat output yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh komputer dan selanjutnya diberikan kepada pengguna, contoh printer, speaker, monitor, dan lain-lain. Perangkat keras hardware terdiri dari beberapa. Yang pertama, motherboard merupakan inti dari sebuah komputer yang berisikan sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Kedua, monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks, gambar, dan data yang diproses. 3. Keyboard merupakan alat untuk menentukan data maupun perintah ke CPU. Dan yang keempat, mouse dan lain-lain. Pada sebuah komputer terdapat beberapa hardware vital yang wajib ada untuk menjalankan komputer. Yang pertama, motherboard, kedua, RAM, 3, VGA, keempat, hard disk, dan kelima, power supply unit. Optimalisasi hardware.
Yang pertama, upgrade hardware, kedua, menambah memori, dan ketiga, menambah spek hard disk. Keempat, periksa dan perbaiki kondisi hardware. 5, bersihkan kotoran yang mampu pada hardware. 6, overlock atau unik prosesor. Software, sistem operasi. Yang kedua, program utilas. Yang ketiga, program aplikasi. 4, program paket. 5, bahasa pemrograman. C, konsep proses pada sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi, merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber-sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses tidak hanya sekedar suatu kode program, text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program, counter, dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara, parameter fungsi atau metode, time address, dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program, counter, register, dan variabel. Di dalamnya sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu sistem yang mengeksekusi jobs dan time rate, sistem yang mengatur pengeksekusian program pengguna, user atau teks. Sistem operasi unit mempunyai sistem tarifik in akan dibagi jadi dua, membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem callback yang berfungsi ini akan dibagi menjadi dua, proses induk dan proses turunan yang identik. Suatu proses diinterminasi sistem operasi ketika proses tersebut telah selaras mengeksekusi perintah terakhir serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut dengan menggunakan sistem call exit. Proses dapat menggambarkan data keluaran kepada proses induknya melalui sistem call out. Dalam sebuah proses terdapat beberapa status yang ada di dalamnya. 1. Running, status yang dimiliki pada saat instruksi dan sebuah proses bereksekusi. 2. Waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses MK. Ketiga, ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk bereksekusi oleh prosesor. Keempat, new, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Dan yang kelima, terminate, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. 6. Konsep D, konsep thread pada sistem operasi. Thread merupakan unit dasar dari pengguna CPU yang terdiri dan thread ID, program, counter, register, cell, dan stack. Thread itu sendiri adalah sebuah alur kontrol dan sebuah proses kontrol. Thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan suatu tugas pada suatu waktu. Thread itu sendiri terdiri dari pertama, single thread, kedua, multi thread. Keuntungan thread responsive, berbagi sumber daya, ekonomi. Multithreading, thread pengguna. Yang pertama, thread pengguna. Thread pengaturannya dilakukan oleh pustaka thread pada tingkat panggung karena pustaka yang menyediakan fasilitas untuk membuatkan dan perjadwalan thread. Kedua, thread kernel, thread yang didukung oleh kernel pembuatan, penjadwal,
dan manajemen thread dilakukan oleh kanal pada kanal spek. Konsep deadlock pada sistem operasi. Deadlock adalah salah satu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh diubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Mudahnya, ada proses A yang menentukan suatu resource, tetapi resource sedang dipakai oleh proses lain. Extraction adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation adalah kondisi yang bicaranya terjadi setelah deadlock. Namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Syaratnya terjadi deadlock. 1. Mulai exhaustion. Hanya ada suatu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tersebut. Kedua, hold and wait. Terdapat suatu proses yang menahan resource, padahal resource tersebut telah dialokasikan oleh proses yang lain. 3. No preemption. Resource yang telah dilokasikan untuk sebuah proses tidak dapat didahului oleh proses lain. Dan yang keempat, circular waktu. Beberapa proses menentukan urutan atas bentuk siklus di mana masing-masing proses menunggu proses sebelumnya untuk selesai. Ada beberapa jalan untuk kembali dari deadlock. Pertama, lewat perempatan. Kedua, lewat kembali lewat proses yang akan disingkirkan. Ketiga, pemilihan proses yang akan disingkirkan. Kriteria pemilihan proses yang akan disingkirkan. Yang pertama, yang paling jarang memakai prosesor. 2. Yang paling sedikit hasil programnya. 3. Yang paling memakai sumber daya sampai saat ini. 4. Yang paling alokasi sumber daya sampai saat ini atau maksimum sumber yang dibutuhkan paling sedikit. 5. Yang memiliki prosesor. Konsep memori pada sistem operasi. Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap prosesor yang akan digunakan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur banyak proses pada suatu memori. Manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada suatu komputer aktif dan menjalankan proses-proses hierarki memori. Pertama, register chip processor, cache memory, primary memory, secondary memory. Pertama, register. Contoh, untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi, kapasitas memori register terbatas. Agar ukuran chip prosesor tetap kecil, diperlukan memori utama. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu aplikasi. Kedua, cache memory. Berguna untuk mengalkulasi perbedaan kecepatan. Digunakan teknik caching untuk cari utama dalam menggunakan cache memory. Umumnya, beberapa di dalam prosesor kapasitasnya jauh lebih kecil dari memori utama. Prosesornya tidak mengikuti clock prosesor, dan prinsip kedua sebagai salinan bayangan dari data dan kode instruksi dari memori utama. Cache memori utama sendiri berguna untuk peroleh
berguna untuk mempercepat ngoding dari sebuah aktivitas di mana dia akan mengambil data yang telah disimpan sebelumnya. 3. Primary memory dapat diakses secara random. Contohnya seperti RAM, random access memory card yang bersifat kapsal di mana hanya bersifat sebagai penyimpan sementara, namun kecepatannya transportnya data di memori utama prosesor memori sangat lambat jika dibanding dengan eksekusi prosesor PROM 41.73 Hz memiliki PROM-hash 400 MHz, artinya memiliki sisihan kecepatan sehingga 4 kali lipat. Berarti setiap transfer data dari memori utama ke setiap prosesor harus menunggu sebanyak 4 kali siklus eksekusi. CPU mengakses memori ini dengan instruksi single load dan store dalam beberapa clock cycle. Dan keempat, yang paling terakhir, second memory, yaitu memori sekunder, umumnya berupa hard disk dan bersifat non-theta. Artinya, memori tersebut dapat menyimpan data secara permanen. Kecepatan transportnya jauh lebih lambat daripada memori utama yang berguna untuk mengakses kekurangan tempat pada memori utama. Sekian dari rangkuman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.